Memulai konser doa kita pada pagi hari ini, kita percaya ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita percaya melalui konser doa kita pagi hari ini, kota kita dimenangkan bagi nama Tuhan, bangsa kita dimenangkan bagi nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai pujian penyembahan kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Bidang Doa Korda Bekasi, Pendeta Muda Ibu Tiarlin Simabora. Shalom semuanya ibu-ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di Zoom. Kita sama-sama hari ini bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama menaikkan doa kita Bapak Ibu-ibu yang dimanapun kita berada untuk bangsa dan negeri kita ini tentunya. Dan puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Chandra sebagai Ketua Korda yang sudah mempercayakan kami untuk boleh mengadakan konser doa ini. Dan terima kasih juga buat Ibu Flor dan semua teman-teman. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati acara kita pada pagi hari ini. Kita semua semangat. Haleluya. Shalom wanita Bethel Indonesia yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita boleh melaksanakan ibadah konser doa onsite di tempat ini, di tempat GBI Lipo Cikarang. Satu anugerah buat kita kalau kita semua sehat boleh melakukan onsite di tempat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan kita lakukan di bulan Agustus karena kita mengucap syukur untuk hari kemerdekaan bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati dengan ribuan pulau, dengan lautan luas, dengan hasil laut, dengan hasil pertambangan, dengan hasil hutan, sawah, ladang yang luar biasa. Sehingga di tengah resesi, di tengah krisis global yang melanda seluruh dunia, Indonesia tetap maju, Indonesia tetap berjalan, semua karena kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Hari ini kita bersatu, hari ini kita menyatukan hati kita, roh kita, untuk kita berdoa bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas bangsa ini, atas gereja Tuhan yang boleh terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita ini. Puji Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Tempat ini sungguh indah kita boleh melakukan. Terima kasih untuk Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Wiweko dan Ibu Vera yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, luar biasa, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Tuhan Yesus memberkati jemaat GBI Lipo Cikarang dengan melimpah. Terima kasih untuk seluruh korwil, pengerja korwil, korda, ketua-ketua korwil yang boleh hadir di tempat ini, yang melaksanakan ibadah secara onsite ataupun masih ada yang di Zoom di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita berdoa. Inala bakara laba shikinala laba bakara laba shandara laba bakara laba shandara. Inala bara laba syara laba baba. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kesempatan yang luar biasa yang Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami tidak punya apa-apa selain kami cuma mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu semua karena tangan kasih Tuhan bersama dengan kami. Kami mengadakan acara ini Tuhan, kami percaya. Kami bangga karena kami percaya Engkau Allah yang akan turut campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan konser doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan bersama dengan kami, dan kami percaya pengurapan yang daripada Engkau ada bersama dengan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah kami. Ada pengurapan yang daripada Tuhan akan tercurah buat pagi sampai siang hari nanti, mengurapi setiap kami Tuhan, baik PPW, baik media Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini, bahkan pembicara Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa pertolongan daripada Engkau Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami.
Kami berdoa menyerahkan jaringan-jaringan-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, semua dibuat Tuhan lancar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu Bapa. Kami serahkan sepenuhnya acara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar pengurapan yang daripada Engkau mengalir Allah Roh Kudus buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, ibu-ibu yang ada di hall B. Mari kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan di kita yang dahsyat. Tepuk tangan yang hebat. Mari beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus yang dahsyat. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Mari tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkau atas dunia. Mari ekspresikan kebesaran Tuhan. Kami bersorak, Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Mari lebih lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari kita bertepuk tangan buat Sang Raja. Engkau Tuhan berjaya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kaulah Raja atas dunia. Kau yang menghancurkan kutuk pagi ini Tuhan, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari sekali lagi, lebih lagi, dan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan Tuhan, kami bertepuk tangan, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah selamanya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Mari 1-2 menit kita berbahasa roh. Mari bangun roh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada dimanapun, mari bangun roh kita. Mari sama-sama berbahasa roh dengan roh yang kuat, dengan roh yang kuat. Kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Abba. Oh, turunlah kemuliaan-Mu atas kota kami Tuhan. Turunlah kemuliaan-Mu pagi ini bagi kami Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami hanya ingin Kau pagi ini Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami hanya rindu kemuliaan-Mu melawat kami Tuhan. Melawat kota kami. Melawat bangsa kami Tuhan. Melawat bangsa-bangsa Tuhan. Makasih. Kasih Tuhan. Makasih. Turunlah kemuliaan. Datanglah kerajaan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami bersatukan hati kami pagi ini Tuhan. Baik kami yang ada di hall B Tuhan maupun yang ada di sini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku.
Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh Rabasyakabal, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi biar awan kemuliaan-Mu Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu. Turunlah Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi biar awan kemuliaan-Mu, Lord, biar awan kemuliaan-Mu, biar kemuliaan-Mu Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu di era Pentakosta ini Tuhan, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Kami masuk lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Mari ibu-ibu semua katakan, ya Tuhan. Orang asyik, kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kami lebih tenggelam lagi dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami, biar awan kemuliaan-Mu ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkan
sujud menyembahmu. Mari kita sembah dia. Ora patakara lamasya. Ora patakara labala. Memujamu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Kami para wanitamu datang pagi ini menyembahmu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kados, kados, kados. Lawan kami lebih lagi Tuhan. Lawan kami lebih lagi Tuhan. Roh jiwa tubuh kami menyembahmu Tuhan. Roh jiwa tubuh kami menyembahmu Lord Jesus. Tidak ada yang paling kami ingini Tuhan. Engkau melawat kami pagi ini Tuhan. Dengan kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami yang terhubung di Zoom Tuhan, maupun kami yang ada di hall B Tuhan, biar kami dilawat Tuhan. Syandara Kau yang dahsyat ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang hebat ada di tengah-tengah kami. Syandara Kau yang semakin besar Tuhan. Kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Katakan tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Biarlah tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Rabatakara biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Sekali lagi, biar awan kemuliaan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hatiku. Oh biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Mari beri tepuk tangan yang paling dahsyat. Sorakan haleluya, sorakan haleluya.
kasih Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat rahmat-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa roh kami sujud menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saatnya ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati ya Bapa. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami mau bersepakat bersama saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami dan bangsa kami. Bapa dalam surga, kami serahkan bangsa kami serahkan negara kami yang tercinta Bapa. NKRI tetap utuh, NKRI tetap satu ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami Bapa. Mulai yang tertinggi, mulai yang dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Sampai pemerintahan yang terendah sekalipun ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan roh hikmat yang daripada Tuhan turun memenuhi setiap pemimpin kami yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka Tuhan melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dengan transparan Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Di dalam nama Yesus. Kami serahkan bangsa kami Tuhan dengan segala pergumulan yang ada Bapa. Kami tidak mengerti ya Tuhan pergumulan permasalahan yang ada Tuhan. Yang kami mengerti bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Mari Tuhan, Engkau melawat Tuhan segala bidang Tuhan yang ada di bangsa ini, di negara ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang menyelesaikan Tuhan. Engkau yang membenahi Tuhan segala sesuatu yang rusak di bangsa ini Bapa. Mari Tuhan, Kau mau menormalkan, menstabilkan keadaan Tuhan saat ini Tuhan. Memberkati Tuhan TNI Polri yang ada Bapa. Biar mereka melakukan tanggung jawab Tuhan mereka dengan transparan, dengan benar Tuhan, dengan adil Bapa. Mari Tuhan Engkau melawat setiap provinsi-provinsi yang ada. Begitupun Jawa Barat di mana kami ada Tuhan. Biar Tuhan lawat dengan kasih-Mu ya Bapa. Lawatan kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap provinsi yang ada di bangsa ini Bapa. Agar supaya Tuhan setiap provinsi, setiap pemimpin yang ada bersinergi dengan pemerintah pusat Bapa. Agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami patahkan Tuhan segala roh-roh yang bukan daripada Tuhan, yang mau menghancurkan pemimpin-pemimpin yang ada. Kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh agamawi Tuhan, segala roh-roh orang kuat Bapa, organisasi-organisasi bahkan pribadi-pribadi yang mau menghancurkan bangsa ini. Mari Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Lawatan kasih Tuhan melawat setiap pribadi yang mau menghancurkan bangsa ini. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga amanlah bangsa ini. Amanlah provinsi-provinsi yang ada. Amanlah Bekasi, Jawa Barat Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sejahteralah bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang ada, setiap provinsi-provinsi dalam negara kesatuan Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bekerja dengan sempurna. Hujan pertobatan terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami mau melihat Tuhan jiwa-jiwa yang baru Tuhan boleh mengalami Tuhan di bangsa ini Tuhan. Di pelosok-pelosok daerah sekalipun mereka boleh mengalami Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan Tuhan. Terima kasih, sembuhlah Indonesia. Terima kasih Bapak, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin.
berdoa bersama-sama Sekorda Bekasi ya Bapak. Mari Tuhan kami sehati Tuhan berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Mahfud. Amin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beri hikmat akan budi yang dari sorga Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin Tuhan negara kami ini Tuhan. Dengan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berikan hikmat akan budi yang dari sorga Tuhan. Sehingga namamu boleh dimuliakan, namamu boleh ditinggikan Tuhan di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gubernur di 37 provinsi di Indonesia ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kau turut campur tangan Tuhan di tiap-tiap daerah Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan. Kau lawat Tuhan apa yang menjadi kebutuhan sehingga mereka boleh dicukupkan, sehingga namamu boleh ditinggikan, namamu boleh dimuliakan di tiap-tiap provinsi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk wali kota, bupati, RT, RW, lurah Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan memerintah bersama-sama untuk meninggikan, memuliakan namamu Tuhan. Kau beri roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya roh ketaatan, roh kejujuran, roh kerendahan hati, roh lemah lembutan. Dan kami yakin dan percaya pemahaman yang baik Tuhan yang dari Engkau, sehingga mereka boleh memerintah negara kami ini dengan baik dan menjadi negara Indonesia yang tangguh, yang bisa mengentaskan rakyatnya menjadi rakyat yang tidak miskin lagi Tuhan. Semua untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seru doa kami ini kami hanya beralaskan di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Kau luar biasa dahsyat. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kau besar kuasa-Mu. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Kami bermohon kepadamu. Minta belas kasihan-Mu atas Tuhan Yesus Indonesia, atas TNI Polri Tuhan, Densus 88 Tuhan. Kami angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan berkarya. Engkau jamah mereka, taruhkan hati, taruhkan kesabaran, penguasaan diri bagi setiap TNI Polri, Densus 88 untuk mereka bersatu. Tuhan menjaga Tuhan Yesus, saling menghormati, saling mengasihi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk mereka berantas Tuhan kejahatan demi kejahatan yang ada di bangsa Indonesia Bapa. Untuk mereka berantas korupsi, berantas kejahatan, narkoba, roro perjinahan. Dalam nama Yesus, melalui mereka Kau bongkar judi. Dalam nama Yesus, Kau bongkar Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan angkatan kami yang ada di bangsa kami Tuhan. Saat ini Bapa, untuk mereka roh takut akan Tuhan, Engkau berikan bagi setiap mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus keamanan, turunkan damai sejahtera, turunkan sukacita atas TNI Polri semuanya Bapa. Densus 88 Bapa kami mohon urapan turun atas mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menjamah mereka Tuhan Yesus, menjamah hati mereka, untuk mereka lemah lembut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, doa anak-anak Tuhan, oh, dengan benar besar kuasanya Tuhan Yesus. Ini Tuhan doa kami, Engkau yang ungkapkan semuanya Tuhan Yesus. Tidak ada satu Tuhan pro sana dan pro sini, tapi satu Tuhan mereka Bapa, untuk
roh takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Bapak. Oh Tuhan, kemerdekaan untuk Indonesia. Untuk mereka semua merdeka. Untuk mereka merdeka dalam nama Yesus Bapak. Untuk mereka Bapak bersatu. Bergandengan tangan Tuhan Yesus. Untuk memberantas semuanya kejahatan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua TNI Polri. Yesus 88 ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sampai desa, sampai pulau-pulau, sampai kota-kota. Kau takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Yesus kita. Tepuk tangan untuk Yesus yang dahsyat. Yesus yang luar biasa. Yesus yang mencoba TNI Polri. Yesus 88. Oh penguasa diri dalam nama Yesus. Roh perpecahan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh perpecahan yang ada di TNI Polri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doanya ke dalam tangan-Mu. Taruh ke doa. Taruh ke doa terus. Ketika hadirat Allah, maka mujizat boleh terjadi. Dan ketika hadirat Allah, yang sakit sudah disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Dalam nama Yesus Bapak. Oh, terima kasih. Terima kasih curah ke Roh-Mu atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, deklarasikan. Kuasa dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. 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 Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, atas setiap orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, di Pentakosta yang ketiga. Engkau menjanjikan penuaian yang besar terjadi atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, itu pasti terjadi karena Allah, Yesus Tuhan kami yang besar berkuasa. Bapa, kami berseru kepadamu siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu hanya kepadamu kami berdoa. Hanya kepada nama Yesus saja kami datang berseru. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Kami tahu hari-hari ini Tuhan banyak hal yang boleh terjadi Kau izinkan. Tapi kami tetap percaya kami punya Allah
perekonomian bangsa kami. Baik Tuhan, semua yang mengambil bagian Tuhan, baik keuangan Tuhan, perdagangan, semuanya Bapa Engkau beri hikmat untuk mereka boleh mengatasi perekonomian ini dengan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kekurangan atas pangan, atas sumber energi yang ada. Semua dicukupkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan Tuhan, Kau sanggup memberkati, Kau sanggup melakukan yang belum pernah Kau lakukan atas bangsa kami. Sehingga bangsa ini boleh melihat bahwa Tuhan Yesus Allah kami yang besar sanggup menolong dan memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk dalam pendidikannya Tuhan. Berkati sekolah-sekolah, berkati kampus-kampus yang ada. Biar setiap sekolah kampus mendidik orang-orang yang berperilaku baik, yang berbudi pekerti baik, yang mereka melakukan kebaikan, cinta tanah air, dan mereka takut akan Tuhan. Generasi Yeremia yang Tuhan sudah persiapkan untuk meneruskan bangsa ini, untuk meneruskan gereja-gereja, untuk meneruskan panggilan Tuhan. Tuhan persiapkan dengan luar biasa lewat pendidikan-pendidikan yang mereka terima. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang terkena COVID Tuhan. Dimanapun mereka sedang isoman. Maka mungkin mereka ada di rumah sakit. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka sembuh Tuhan. Mereka sehat kembali. Mereka dipulihkan. Mereka ditolong Tuhan. Berikan sukacitamu, berikan kekuatanmu untuk mereka tetap kuat melawan virus COVID dan mereka boleh sehat kembali Tuhan. Dan kami katakan kami sehati sepakat siang ini dalam nama Yesus. Hai COVID-19 segala bentuk paririan apapun, kami katakan diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Sebab kuasa Tuhan lebih besar dari COVID-19 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Allah yang turun atas setiap rakyat Indonesia. Melawan segala virus apapun yang coba-coba merusak, menghancurkan, membinasakan rakyat Indonesia. Karena kami tahu perlindungan kami datangnya dari Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Yesus Allah kami. Kami tahu Tuhan yang melindungi, menjagai bangsa kami dari segala yang jahat. Kekuatan Allah menyertai bangsa kami. Penyertaan Tuhan ada atas Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan yang akan membawa api Pentakosta ketiga ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami percaya siang hari ini kami akan melihat ada kegerakan Roh Allah terjadi di bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang penuh kuasa. Kami berdoa dan kami percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang maha kuasa atas langit, bumi dan seluruh isinya Tuhan. Pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Gereja Bethel Indonesia Tuhan. Mulai dari staf kami yang tertinggi Tuhan. Ketua BPH kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Tuhan. Juga Ketua BPD Bekasi Tuhan, Bapak Sahala Nainggolan. Kami serahkan juga dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, pengurus pusat WBI Tuhan, Ibu Pendeta
Ibu Pendeta Dr. Yunike Tuhan beserta stafnya, juga WBI Korda Bekasi, Ibu Chandra dengan staf Korda dan Korwilnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka. Ada urapan Allah yang baru terus turun atas hamba-hamba-Mu, sehingga apa yang mereka laksanakan, mereka lakukan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mereka terus diperlengkapi, mereka terus menjadi berkat bagi Tuhan, banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, amanat agung itu akan terjadi melalui gereja-gereja yang telah Tuhan tetapkan. Di Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, amanat agung terjadi atas Indonesia, amanat agung terjadi atas bangsa-bangsa. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut akan bertelut mengaku Yesus Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa akan dijangkau, banyak jiwa akan dimenangkan untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami berdoa bagi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang ada di daerah-daerah. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau berkati, berikan mereka kekuatan. Engkau Tuhan perlengkapi mereka lebih lagi Tuhan. Roh keberanian untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, sebelum semuanya dipulihkan, Engkau Tuhan Yesus akan dipulihkan, Engkau akan datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan yang di daerah-daerah, yang terpencil Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, bahwa mereka tidak sendiri Tuhan dalam memberitakan kabar keselamatan-Mu Tuhan. Mereka semakin diperlengkapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya amanat agung itu akan terjadi. Amanat agung akan terjadi Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Mampukan hamba-hamba-Mu untuk melakukannya Tuhan. Mampukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan akan ada penuaian jiwa-jiwa, akan ada penuaian jiwa-jiwa yang besar bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan Tuhan bagi gereja Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Karena itu terus perlengkapi kami. Biar gereja Bethel Indonesia menjadi gereja yang mantap, gereja yang kuat di dalam Engkau, gereja yang terus dapat menjangkau jiwa-jiwa. Sampai jiwa-jiwa itu diselamatkan, jiwa-jiwa itu dipulihkan, jiwa-jiwa itu dipersembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa kami. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang sepakat meminta kepadamu, Engkau berikan. Dan Engkau firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Siang ini kami telah berseru kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan melebihi apa yang kami doakan dan kami minta kepada Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersepakat, kami bersehati, kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu Yesaya 60 ayat yang pertama dan kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kami berdoa, kami berdiri untuk setiap para hamba-hamba Tuhan. Para pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang.
misionaris-misionaris yang Engkau telah panggil hidup mereka, yang Engkau telah pilih hidup mereka Tuhan. Hari ini kami bawa mereka, kami letakkan hidup mereka di atas mezbah-Mu. Biarlah hidup mereka menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap ucapan bibir mereka menjadi penyembuhan. Ucapan bibir mereka Tuhan memulihkan Tuhan. Ketika mereka berdiri menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, ada kebangkitan, ada kekuatan, ada lawatan Allah terjadi bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, di pelosok dimanapun mereka berdiri saat ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan Allah, ada penghiburan daripada Tuhan yang menyertai mereka, karena tangan kanan-Mu Tuhan selalu memegang mereka dan membawa mereka di dalam kemenangan. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang Kau telah pilih, yang Kau telah panggil Tuhan untuk menjadi alat-Mu Bapa, kami percaya Engkau yang memperlengkapi mereka, Kau yang memperlengkapi mereka dengan perlengkapan-Mu Tuhan. Dan dimanapun mereka berdiri, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan, penggenapan dalam kebenaran-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Tidak hanya bagi keluarga, tidak hanya bagi gereja-Mu, tidak hanya bagi kota kami, bahkan bagi Indonesia dan bahkan bagi seluruh muka bumi ini Tuhan. Lewat setiap para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Joseph Kelly. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman, saya ingin mengajak saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. This is your home. This is your house, oh Lord. This is your home. This is your house, oh Lord. Kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan. Di rumah-Mu, di rumah Bapakku, ku rindu. Ini rumah-Mu Tuhan, tempat Kau berbicara pada kami, tempat Kau curahkan isi hati, tempat aku dan Engkau memadu kasih. Ini rumah-Mu Tuhan, ini rumah-Mu Tuhan, ini rumah-Mu. Sebelum kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa kami, kemuliaan-Mu akan memenuhi rumah-Mu sendiri, Tuhan. Sebelum kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, kemuliaan Tuhan akan turun atas rumah-Mu, Tuhan.
Sebab bagian kami adalah untuk menyambut kehadiran Bapa di rumah. Dan Engkau akan menarik jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Bukan program, bukan poster, bukan semua strategi buatan manusia. Tapi saat kami menyambut Bapa di dalam rumah, Engkau akan menarik jiwa-jiwa itu datang kepadamu. Perjumpaan demi perjumpaan yang supernatural akan terjadi di rumah-rumah, terjadi di jalan-jalan, terjadi di kota-kota, terjadi sampai di pelosok. Kami sedang melihat kaum Kedar itu berjumpa secara supernatural dengan Tuhan. Betapa kami rindu untuk menyambut Bapa di rumah. Kami ingin Bapa senang ada di rumah. Kami ingin jadi anak-anak yang duduk diam mendengar suara Bapa. Kami menikmati persekutuan dengan Bapa. Itu kami berdoa hari ini Tuhan. Biarlah jeritan hati kami semakin hari semakin nyaring. Untuk kemuliaan Tuhan kembali ke bait-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Ini doa kami Tuhan, memenuhi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dari segalanya. Manusia gak bisa gantikan Tuhan. Pengurapan gak bisa ganti kemuliaan Tuhan. Oh, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Kami percaya sebelum kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, kemuliaan itu harus lebih dahulu masuk lewat rumahmu. Kemuliaan itu enggak boleh turun begitu saja. Tuhan akan bergerak lewat rumahmu. Tuhan sudah beri otoritas buat gereja. Tuhan beri mandat dan panggilan buat gereja. Dia enggak akan melakukan sesuatu di luar dari gerejanya. Itu kami berdoa hari ini, kembalikan otoritas yang hilang atas gereja. Kembalikan erangan, jeritan, sakit bersalin yang hilang dalam gereja. Agar kami kembali berseru dengan suara nyaring, Maranatha! Kami rindu Engkau hadir, melingkupi kami semua Tuhan. Kami tahu bahwa melalui COVID-19 Tuhan sedang mengajari kami hal yang penting. That everything must coming back to home and from home. Semua harus kembali dari rumah. Orang-orang diajar cintai rumah. Diajar mencintai keluarganya. Orang-orang diajar untuk gak suka di luaran, tapi suka tinggal di rumah. Kami berdoa hari ini Tuhan. Biar lewat momen-momen ini, kami kembali rindu melihat kemuliaan Tuhan turun atas rumah Tuhan. Kami cinta rumah Tuhan. Kami cinta rumah-Mu Tuhan. Sebelum kita dengarkan khotbah, 1 menit saja. Maukah saudara berdoa buat gereja saudara masing-masing? Berdoa buat gembala saudara, berdoa buat rumah saudara. Dan minta Tuhan untuk hari ini, Tuhan kunjungi rumahku. Lawat rumahku. Kita dari gereja yang berbeda-beda ya, tapi kita satu dalam Tuhan.
Dan itu mari minta hari ini kunjungi rumahku. Kejutkan kami dalam ibadah raya hari Minggu. Kejutkan kami dengan lawatan-lawatan dari Bapa. Kami rindu kemuliaan Bapa memenuhi rumah-rumah kami. Shealabata karadia nama tori diorondoroloboya kasarakata. Radabata paradabata kalabayaran daralabalabaya shik. Kirarababa bayarodobo shiarandara lalabalabaya kantaralabakara. Horede bebe yakotoki abambarada baba heta karandara labaya kasa. Rababa dio tondorolobo shia baba kanda karandara labalaba hera labakata. Horede bebe ni orobo shia rabakandara rabata karalabara la yarada labaya kata. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Bicaralah pada kami hari ini. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara semua yang hadir. Dan juga ibu-ibu yang ada di Zoom. Shalom. Selamat siang. Saya senang sekali bertemu dengan saudara semua pada hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan sama saya. Untuk pada hari ini kita bisa sama-sama kembali mengenal kembali kepada hati Tuhan. Nah saudara, 4 Agustus lalu anak saya yang kedua baru saja lahir. Jadi enggak lama ya, karena berarti 4 hari yang lalu. Nama anak saya Bethany Hadassah. Nah ada sebuah cerita mengapa ayahnya yang bernama Joseph Kelly ini memberikan nama itu. Ya, saya ngobrol dengan istri. Lalu akhirnya kita beri nama dia Bethany Hadassah. Alasannya adalah karena anak itu saya ingin setiap kali kami panggil namanya, itu mengingatkan kami bahwa semua harus kembali dari rumah, dimulai dari rumah. Segala yang baik itu harus berasal dari rumah. Saya nggak mau anak ini cari kasih di luar rumah, cari perhatian di luar rumah, cari makanan di luar rumah. Saya mau anak ini mendapat kecukupannya di dalam rumah. Mencintai rumahnya dengan segala kekurangan. Mencintai papa mamanya dalam segala kekurangan mereka. So every time I call her Bethany, itu mengingatkan saya bahwa segala yang baik harus mengalir dari rumah. Saudara, Tuhan sangat mencintai rumahnya. Tuhan sangat mencintai gereja tempat kita beribadah. Tetapi pandemi sedikit banyak sudah mengubah orang. Barna mengadakan sebuah survei yang menyatakan bahwa pandemi membuat orang-orang yang tidak lagi datang ke gereja, mayoritas banyak juga yang tidak lagi merindukan. Barna mengadakan sebuah penelitian, survei pada tahun 2021 di bulan November kepada pendeta-pendeta Protestan yang ada di Amerika. 48% memikirkan untuk mundur dari pelayanan. Kenapa saudara? Karena itulah pandemi. Saya bersyukur bangsa ini dipelihara secara ekonomi dengan luar biasa. Bayangkan kalau bangsa ini seperti Sri Lanka. Atau seperti Amerika lah. Karena saudara pikir Amerika maju, saudara lihat kan di daerah Los Angeles pinggirannya. Orang-orang yang homeless. Saya bersyukur bangsa ini luar biasa dipelihara. Bayangkan kalau tidak. Tetapi ini membuat kita pada akhirnya harus menyadari bahwa ada ungkapan yang muncul masa-masa pandemi. Orang selalu berkata, Tuhan ada di mana aja, Pak. Tuhan ada di mana aja. Ya, saya mau katakan, Tuhan boleh ada di mana aja. Saudara nggak perlu di mana aja. Tuhan boleh ada di mana aja karena Dia omnipresent. Kita nggak boleh ada di mana aja. Kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas gereja. Kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas orang percaya. Tuhan boleh ada di mana aja, kita tidak. Kita harus ada di rumah. Mencintai rumah itu dengan segala kekurangan dan kelemahan. Karena kemuliaan tidak akan turun begitu saja, tapi mengalir dari dalam rumah. Yeskiel melihat sebuah penglihatan. Bagaimana ada air mengalir dari bait suci. Wow. Berarti kita kalau mau berdoa untuk kemuliaan Tuhan turun. Mulailah dari rumahmu masing-masing.
Bukan dari orang-orang pemberontak yang berkumpul dalam sebuah komunitas yang tidak suka sama gerejanya, nggak suka sama gembalanya, lalu berdoa buat kemuliaan Tuhan, nggak akan datang lewat seperti itu. Dia sudah mempunyai sebuah standar. Kalau kita bisa berkata, God has a divine order. Allah kita punya sebuah ketetapan ilahi. Bahwa apapun yang dia kerjakan melalui eklesia. Bukan lewat orang per orang. Eklesia tempat Allah akan mengerjakan banyak hal. Amin. Yes. Saya bersyukur saudara amin. Karena kalau enggak saudara mungkin tersinggung. Kalau saudara amin berarti saudara merasa bahwa ini benar. Tuhan bicara banyak masa-masa pandemi sampai saat ini dia masih terus bicara. Dan hal pertama yang dia katakan, nah kemuliaanku akan mengalir. Masuk melalui rumah. Baru dari rumah akan mengalir keluar. Wow. Bahkan Alkitab berkata bahwa Raja Kemuliaan itu akan masuk melalui pintu gerbang. Dia nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Bayangkan Allah yang luar biasa. Masih harus masuk lewat sebuah pintu. Dan dia kan suka-suka dia mau lewat pintu kan, dia mau lewat apa, kayak suka-suka dia harusnya. Tapi kenapa dia memilih masuk melalui pintu gerbang? Karena itu namanya tatanan ilahi. Tuhan akan menyatakan kemuliaan atas bangsa ini. Lewat gereja, demi gereja, demi gereja, demi gereja. Kita akan melihat sebuah kemuliaan yang masif terjadi dengan luar biasa. Ada beberapa hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan bagaimana dalam sekejap tiba-tiba muncul api di beberapa map yang ada di Indonesia. Secara serentak api itu menyala. Nah itu kemuliaan yang sedang kita gambarkan hari ini. Itu yang dikatakan oleh gembala pembina di Gatot Subroto, karena saya dari Rayon 1C, yang berkata Pentakosta ketiga. Kami menangkapnya demikian. Bahwa api itu akan muncul secara bersamaan di berbagai tempat. Bukan milik satu orang, satu gereja. Tapi api itu muncul bersama-sama. Karena dari dalam rumah ada orang yang jaga api tetap menyala. Amin. Saudaraku, hari-hari ini saya sedang merenungkan tentang Markus pasal yang 14 dan Lukas 7. Dan saya ingin membajak saudara, mari kita baca Markus 14 di ayatnya yang pertama. Markus 14 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi ini mau deket-deket hari raya. Orang banyak sekali. Nah Yosefus pernah berkata, kalau biasanya hari raya itu mau tiba, kota yang tadinya penduduknya cuma 150.000 bisa jadi 1 juta. Jadi dikatakan bahwa ini pasti ada orang dari luar banyak datang ke sini. Nah, momentum itu digunakan oleh seorang yang bernama Simon. Di ayat 3 dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli polam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi Simon ini mengundang Yesus di momentum yang pas ya. Kalau dia ngundang pas lagi sepi, yang datang dikit. Dia ngundang di momen yang sangat pas. Sekarang kita lihat Lukas 7 ayat 36, peristiwanya sama. Lukas 7 ayat 36 berkata, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli polam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Hebat ya Simonnya ya, momentumnya pas ngundangnya ya. Jadi orang banyak datang, termasuk perempuan itu.
Tetapi Yesus nggak terkesan dengan Simon. Kenapa? Karena dia tidak menghargai kehadiran Yesus di rumahnya. Yesus justru terkesan sama perempuan ini. Karena sekalipun dia bukan tuan rumah, dia cuma tamu undangan. Dia memberikan apa yang memang menjadi haknya Yesus. Penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingin agar gereja kembali tahu bagaimana cara jadi tuan rumah yang benar. Enggak heran ada banyak orang pengen jadi tamu. Tamu KKRA, KKRB, KKRC, KKRD, KKRF. Dan enggak heran kita melihat orang-orang tamu-tamu undangan ini haus sekali. Sedangkan orang-orang dalam rumah cuek sama Tuhan. Ini waktu di mana Tuhan lagi bawa kita untuk enggak nyuekin Tuhan di rumah kita sendiri. Kita yang jadi tuan rumah, kita ngundang dia. Dia diundang sama kita. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. You are welcome in this place. Kita ada di gereja, kita melayani di gereja. Jangan dicuekin Tuhan. Tapi sambut dia. Sebagai usher sementara nerima tamu. Lagi gak ada orang yang datang. Ada lagi yang shalom ibu, silakan masuk. Terus shalom ibu, silakan masuk. Jadi WL, jangan cuma sekedar merhatiin jemaat. Kok saudara sepatunya kok beda sebelah? Kok kakinya kayak di rantai gak ada yang lompat? Kenapa ngurusin jemaat terus? Kenapa gak ngurusin Tuhan? Bawa mereka berjumpa Tuhan. Saudara, Tuhan tuh suka sama Simon. Karena Yesus suka diundang ke rumah orang, benar ya? Kita belajar dari Zakheus. Yesus suka diundang ke rumah orang. Karena ketika dia diundang ke rumah seseorang, dia dianggap penting sama orang itu. Kalau saudara berani mengizinkan orang datang ke rumah saudara, berarti saudara kan udah menganggap orang itu cukup pantas, tanda kutip, untuk main ke rumah saudara. Enggak sembarang orang saudara undang ke rumah. Benar ya? Nah ketika kita undang Yesus ke rumah, dia ingin kita enggak jadi seperti Simon, tapi seperti perempuan ini. Masalahnya adalah begini, kita memang enggak suka Simon. Tapi kadang kita nggak berpikir bahwa ada sisi dari perempuan ini yang seharusnya juga kita nggak boleh sukai. Kita selalu mention perempuan ini sebagai ini penyembahannya hebat ya perempuan ini ya. Penyembahannya luar biasa. Tapi saya ingin kasih saudara sebuah drama. Perempuan ini datang sama Yesus. Nggak diundang loh. Yang diundang Yesus loh. Dia nggak diundang. Dia datang aja. Terus dia datang. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, dia datangin Yesus. Terus dia mulai basahi kaki Yesus dengan air mata. Ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Terus dia mulai minyaki Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Ya, keren ya, keren banget ya. Bayangkan nanti Yesus tiba-tiba diundang lagi ke rumah orang. Oh dia lagi datang. Yesus diundang lagi ke rumah orang lain. Terus ada dia lagi itu. Ku tak membawa. Lama-lama Yesus nanya, kamu gak punya rumah? Gak punya rumah kamu? Di mana ada saya, kamu ada di situ. Kenapa enggak kamu yang ngundang saya? Halo? Zoom, yang di Zoom. Berapa lama kita mau jadi tamu undangan? Tuhan lagi cari orang-orang yang mau jadi tuan rumah. Gereja yang mau jadi tuan rumah untuk menyambut kemuliaan dia. Bukan gereja yang, Yesus ada di mana sekarang? Ada di mana Yesus sekarang? Saya mau ke sana. Enggak. Yesus sudah di rumah saya. Amin. Tapi Pak, di gereja saya itu hadirat Tuhan yang gak ada. Makanya kan kita berdoa. Mau yang instan.
Ya undangannya pembicara, gampang. Tapi saudara tahu gak, saya di sini khotbah kayak yang keren ya. Kalau saya kembali ke gereja saya begini juga. Karena nggak semudah itu ya benar ya Bapak Alfredo. Menghadirkan kemuliaan Allah di gereja kita, nggak semudah itu. Lebih mudah datang ke KKR orang. Tapi kita nggak dipanggil untuk terus-menerus menjadi tamu undangan. Kita dipanggil untuk menyambut dia di rumah kita masing-masing. Dia boleh ada di mana aja. Kita nggak boleh ada di mana aja. Jadi kalau Tuhan lagi mau kunjungan ke gereja A, nanti saya sekarang mau ke gereja B. Kan seru ya dikunjungin Bapak. Kita turut bersuka cita dengan gereja lain. Gerejamu lagi mengalami kebangunan rohani. Iya udah aku juga rindu. Aku pindah ke gerejamu. Jangan gitu dong. Aku rindu. Aku juga ingin. Berdoa. Tuhan lawat gerejaku. Kejutkan kami dengan kunjungan-kunjungan Tuhan. Orang berpikir ibadah hari Minggu akan biasa-biasa saja. Tiba-tiba Tuhan datang. Oh, dilawat. Kita berkata makasih Tuhan. Gak perlu ngeluarin tiket PP pembicara. Tuhan hadir melawat gereja saya. Amin. Yang pertama, Tuhan tuh suka Simon. Dia gak suka sikap hatinya aja. Tuhan suka perempuan ini. Tapi dia gak suka perempuan itu terus-terusan seperti itu. Beberapa teolog menyatakan bahwa perempuan ini kemungkinan besar adalah Maria. Karena tinggalnya sama di Betania. Jadi ada kemungkinan perempuan ini yang pertama datang cuma jadi tamu. Tiba-tiba jadi tuan rumah. Dia undang Yesus ke rumahnya dengan Marta dan Lazarus. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat Yesus. Makanya ketika Lazarus meninggal, Yesus menangis. Wah, luar biasa ya. Dari sekedar tamu, tiba-tiba berubah. Dia menjadi tuan rumah. Dia melihat apa yang terjadi mungkin di rumah Simon. Dia lihat bagaimana kalau ngundang Yesus itu luar biasa ya. Dan dia berkata, saya nggak mau lagi datang ke rumah Simon. Saya nggak mau nunggu sampai Simon ngadain event untuk undang Yesus. Saya mau undang Yesus di tempat saya sendiri. Dan akhirnya terjadilah peristiwa itu. Di mana mujizat saudaranya yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Amin. Saudara, kita sering terdistract dengan hal-hal yang terjadi di luar. Sampai akhirnya tawar hati dengan apa yang terjadi di dalam. Padahal jangan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorak. Nggak akan pernah ada air mata doa yang jatuh dalam sebuah pelayanan atau gereja. Dibiarkan Tuhan begitu saja. Tapi memang panggilan doa syafaat atau pelayanan doa atau bahkan panggilan air mata, ya itu memang berat. Memang susahnya di situ memang. Tapi akhirnya saya menyadari juga bahwa saya mau ambil jalan ini aja deh. Saya mau lewat jalan ini. Jalan di mana I have to cry a lot. I have to groan, aku harus mengerang banyak. Harus. Emang yang gak perlu mengerang itu cuman ke gereja orang atau ke KKR orang. Itu gak usah ngerang. Itu sedia duit aja saudara. Buat online. Naik ojek online, bawa mobil sendiri. Ya. Tapi di rumah kita masing-masing. Kita harus mengerang. Harus menangis untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Menangis untuk jemaat-jemaat. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena kemuliaan Tuhan akan mengalir atas Indonesia melalui rumah. Jangan lupa rumahnya yang akan dia pakai. Makanya bahkan Alkitab berkata pemurnian datangnya di rumah dulu. Alkitab berkata dia akan membersihkan rumahnya dulu. Nah kalau kita tahu bahwa segala sesuatu harus dimulai dari rumah. Jangan berpikiran bahwa Tuhan akan melakukan begitu saja hal di luar tanpa gerejanya. Dia akan melakukan melalui gereja. Amin. Saudara cinta sama gereja saudara? Yang di Zoom? Kalau nyebelin? Iya. Saudara saya punya pengalaman. Saya ini punya hubungan gak begitu baik dengan bapak saya. Jadi
momen-momen sebelum dia meninggal lah rekonsiliasi itu terjadi di mana saya mengampuni papa saya. Ya. Dan akhirnya papa saya bilang sebelum meninggalnya, "Papi restui kamu jadi pendeta." Buat saudara mungkin sepele, buat saya enggak. Bapak saya orang Katolik. Lucu tuh. Saya juga pikir bapak saya ini kesambat apa bagaimana ya. Udah mau meninggal kali salah ngomong. Dia bilang, "Papi restui kamu jadi pendeta." Kata saya orang Katolik, kan lucu itu. Tapi saya tahu bahwa pengampunan membebaskan destiny kita yang selama ini tertahan. So ketika saya mengampuni bapak saya, destiny saya yang tertahan itu dilepaskan atas saya. Dan akhirnya jadilah saya seperti sekarang. Tetapi saya menyadari bahwa ada hal yang hilang dalam diri saya yang papa saya belum sempat isi. Jadi dalam pelayanan saya jadi hamba Tuhan muda, saya suka nyari bapak rohani kemana-mana. Nah masalahnya adalah saya berpikiran kalau bapak rohani itu harus bisa menggantikan bapak saya. Jadi bapak rohani itu nggak cuma sekedar memberikan yang namanya warisan rohani, tapi lain-lain. Tolong perhatiin saya dong, teleponin kalau saya lagi susah. Kalau saya lagi marah dihibur dong. Kalau saya lagi butuh A, lagi butuh B, lagi butuh C, kasih dong. Jadi definisi bapak rohaninya berubah jadi bapak rohani, jasmani, dan jiwani. Itu yang membuat saya sering kali kecewa. Sampai Tuhan tiba-tiba bilang, "Nak, yang kosong dalam dirimu itu gak bisa diisi manusia manapun. Aku yang harus isi." Setelah itu terjadi, baru saya bisa get along dengan pemimpin manapun. Saya mencintai pemimpin saya di gereja, gembala saya di gereja, bapak rohani saya di gereja. Tanpa mengharapkan dia menjadi seperti bapak saya. Kalau saya butuh apa-apa ya enggak menjerit sama dia dong. Mintanya sama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepada aku. Kalau saya lagi tertekan minta dihibur ya saya enggak menuntut gembala saya ngibur saya. Tapi yang saya percaya dalam ketaatan, dalam penundukan, saya mewarisi warisan rohani melalui beliau. Amin. Jadi jangan sibuk nyari bapak rohani yang di Zoom. Isi ruang kosong itu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita bertemu dengan bapak rohani itu. Gembalamu di gereja itu, yang gak sempurna itu. Amin. Yes. Dan sejak itu hidup saya bebas, free. Dan ternyata bapak rohani saya yang sekarang di GBI Gajah Mada di Jakarta menjadi lebih daripada sekedar bapak rohani. Termasuk bapak jasmani dia. Saya butuh apa, enggak bilang, enggak minta. Dia kasih. Tapi saya enggak ngarap. Why? Karena udah keisi ruang yang kosong. Hari ini mau gak saudara datang sama Tuhan dan berkata, "Bapak, aku mau pulih lagi hatiku." Kalau saudara pernah punya luka, pahit, kecewa sama pemimpin rohani, bapak rohani, whatever itu. Mau gak datang sama Tuhan dan berkata, "Ternyata yang salah di saya. Salahnya di saya. Saya mau ini pulih dulu hati." Amin. Nah saudaraku, Tuhan suka sama Simon. Tapi dia gak suka dengan sikap hati Simon. Ini waktunya kita kembali jadi tuan rumah yang baik. Untuk menyambut Bapa di rumah kita masing-masing. Memang ada orang yang selalu excited kalau ada yang namanya KKR. Itu kan momentum. Itu namanya momentum yang terjadi sewaktu-waktu. Tapi keluarga normal ya begitu, monoton. Ada di sini keluarganya yang happy terus setiap hari? Saya mau tanya dulu, ada? Setiap hari anaknya bilang, "Mama, setiap hari selalu ada yang baru ya di rumah kita." Emang YouTuber? Ini keluargaku beda loh. Tiap hari aku dikejutkan papaku dengan hal-hal yang luar biasa. Enggak ada. Anak begitu enggak ada. Anak itu lihat, memang ada kalanya kehidupan keluarga itu monoton. Ada kalanya, kita jalan-jalan ke Jepang. Wih! Bener ya? Tapi kita banyak orang mengeluh, gereja saya kok agak mau ya Pak, bukan agak mau ya, emang keluarga begitu. Tapi kalau kita tetap mencintai gereja, mencintai gembala, mencintai orang tua rohani, Tuhan akan mengejutkan kita dengan momentum-momentum ilahi yang luar biasa. Bukan diciptakan oleh manusia. Tuhan sendiri yang akan melawat karena dia lihat kesehatian. Amin.
Yuk, hari ini waktunya kita untuk sadar. Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia, cintai gerejamu. Kalau saudara belum punya gereja, temukan gereja itu. Kalau saudara suka pindah-pindah gereja, sekarang saatnya enggak lagi pindah. Stay, love your house. Maka saudara akan lihat kemuliaan Tuhan turun melalui gerejamu. Jangan keluar gereja terus lihat di langit. Kemuliaan Tuhan kok belum turun. Kapan dia turun? Jangan, masuk ke dalam rumah. Karena enggak mulai dari luar, mulai dari dalam. From inside out. Amin. Jadi saudara, apa yang harus saudara lakukan dengan saya hari ini? Nantikan kebangunan rohani itu mengalir melalui gerejamu. Jangan lihat-lihat keluar terus. Jangan, di dalam aja. Tungguin aja di dalam. Kita kapapakan takurada baya santara laba. Besoknya syandara lobo syantapa. Hikara laba. Tunggu aja, nanti juga ada di situ. Terjadi di situ. Amin. Saudara, saya akan segera usai. Saya ingin baca satu ayat lagi. Yohanes pasal 6. Ayat 14 sampai 15 berkata begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Wow. Berapa waktu lalu saya sempat berdoa di menara. Lalu Tuhan kasih saya satu gambaran tentang orang-orang pada masa itu di kitab Keluaran. Mereka menyembah lembu emas. Lalu Tuhan taruh perkataannya di hati saya. Nak, membutuhkan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan itu enggak selalu terjadi bersamaan. Akhirnya saya ngerti. Ada orang yang memang butuh Tuhan. Tapi karena enggak berjumpa Tuhan. Yang dijumpai cuma Harun. Kita bikin aja yuk lembu emas. Kita bikin aja yuk. Saudaraku, hari-hari ini, saudara jangan sampai terpengaruh dengan orang yang butuh Tuhan. Karena ada banyak orang butuh Tuhan, enggak ketemu Tuhan. Ketemu pendeta. Ketemu urapan. Ketemu mujizat. Tuhan yang enggak ketemu. Karena membutuhkan Tuhan dan menjumpai Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Ada banyak orang membutuhkan Tuhan, gak ketemu Tuhan, akhirnya cari lembu emas. Dan menyembah-nyembah. Oh, keren, luar biasa. Ini adalah masa Tuhan sedang menghancurkan idola-idola dalam gereja. Idols in the church. Karena Bapak mau jadi tuan rumah lagi di rumah. Bukan idola manapun. Saya mau ceritakan sebuah kesaksian. Saya hampir mau 20 tahun jadi pembicara. Tamu yang diundang kemana-mana. Saya pernah penggembalaan di daerah Penajam, Kalimantan Timur 4 tahun. Di sebuah desa gereja kecil. Nah, pengalaman saya mengajarkan saya begini. Karena saya melayani pelayanan profetik. Saya sadar bahwa orang yang pelayanan profetik, kesembuhan, kelepasan, whatever itu. Mereka itu seringkali diundang untuk memberikan jemaat satu jawaban instan. Iya dong. Iya dong. Saat itu juga datang, saat itu juga harus beres. Karena diundang. Nah makanya jemaat suka sama tamu undangan. Pembicara tamu. Karena kalau dia datang tuh pasti masalahnya cepet beres. Menurut mereka begitu. Pak tolong doain saya, Pak saya lagi punya ini. Didoain harapannya satu juga beres. Pak hari ini saya sedang ada pergumulan Pak, tolong doain Pak, nubuatin Pak. Dinubuatin harapannya hal itu juga langsung dapat kekuatan baru. Pada kenyataannya adalah saudara, Bapak di rumah enggak seperti itu. Tuhan bicara sama saya lewat peristiwa anak saya. Omanya datang ke rumah. Lalu omanya kasih sama dia uang. Terus dia bilang begini, ih oma baik sekali ya. Dedi mami mah pelit. Oma baik. Opa baik, tante om baik, dedi mami boro-boro ngasih duit. Bedanya adalah mereka tamu, tanda kutip. Mereka datang sekali-sekali dengan tujuan memberikan kesan yang baik sama Jubili. Tapi kami membentuk karakter.
Jadi kalau ada orang silau sama pembicara tamu, memang mereka begitu. Tapi Bapa dalam rumah membentuk karakter anak-anak. Makanya dikatakan dalam kitab Roma, saatnya akan tiba. Dunia ini mengerang, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata anak itu ternyata sons, bukan children. Sons artinya orang-orang yang lahir di rumah. Amin. Jadi ya kita sudahilah semua permainan-permainan ini. Suka sama pembicara tamu boleh. Tapi bapakmu lah di rumah yang memperhatikan pertumbuhan rohani day by day. Kalau saya pulang ke rumah ke Gajah Mada, apakah saya kayak gini? Beda, tanya aja. Kayak bapak aja. Kenapa? Karena di rumah saya merasa nggak perlu melakukan apa-apa. Untuk membuat orang-orang suka, terpana, atau akhirnya ada repeat order, diundang lagi khotbah, nggak perlu. Saya jadi diri saya aja. Saya khotbah di ibadah remaja di gereja saya, karena itu gereja saya ajak main game. Ya kita main game Alkitab. Kenapa? Kan itu rumah saya. Kalau saya ke KKR keluar, waktu itu ke Solo, ke KKR pencurahan Roh Kudus, altar call, doain orang, nubuatin orang, itu kan di luar. Balik ke rumah kan ya beda lagi. Balik di rumah kita mengajari orang untuk apa masalah. Enggak semua masalah terus instan loh ya. Nubuatan tuh enggak nyelesain semua masalah kamu. Enggak. Tapi apa masalahnya? Yuk kita jalan sama-sama dengan Tuhan. Dibimbing sampai dewasa. Tapi sejak pandemi, orang ngejar yang instan. Di mana ada yang instan? Di rumah Simon. Tetapi ketika Maria undang Yesus di rumahnya, beda lagi ceritanya. Amin. Hari ini saudara, pesan saya sebenarnya hanya sederhana. Bethany. Biarlah semuanya kembali lagi dari rumah. Dan biar segala yang baik itu mengalir dari rumah. Biar kita semua dapat makanan rohani, dapat pertumbuhan, dapat perhatian, dapat pengurapan, dapat otoritas dari dalam rumah kita masing-masing. Kita cinta rumah kita dengan segala kekurangannya. Kenapa? Karena kita tahu kemuliaan Tuhan akan mengalir dari dalam rumah. Dan kita percaya kok, kita sangat-sangat yakin bahwa Tuhan mencintai gerejanya, itulah sebabnya Dia mati di kayu salib. Agar gereja itu lahir pada hari Pentakosta. Yesus kita nggak terpana dengan semua mujizat, keajaiban, kesembuhan. Bayangkan kalau Yesus kita terpana. Kayaknya lebih keren begini ya bikin KKR kesembuhan ya. Daripada mati di kayu salib nggak keren. Kita bikin kesembuhan aja KKR kesembuhan di mana-mana. Kayaknya lebih luar biasa. Tapi enggak. Dia tahu fokus utamanya bukan itu. Fokus utamanya adalah dia harus mati di kayu salib. Agar gereja itu lahir. Dalam kitab Kejadian, Bapa di sorga menciptakan manusia Adam. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Sang Putra melahirkan juga seorang Adam, yaitu eklesia, gereja. Rencananya tetap berjalan. Amin. Kita cinta sama gereja kita, amin. Kita mengasihi gereja yang Tuhan tempatkan dalam hati kita. Kita percaya ketika kita masing-masing mencintai gereja kita, kita akan bergerak dalam kesehatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tiap orang gak lagi musingin rumah orang lain, rumah tangga orang lain, urusan orang lain. Kita fokus dengan urusan rumah tangga masing-masing. Dan tanpa sadar Tuhan lihat kesehatian itu. Terjadilah lawatan yang luar biasa. Hari ini, saudara yang di tempat ini dan yang ada di Zoom, saya ingin mengundang saudara, mari kita semua datang sama Tuhan. Saudara bisa bangkit berdiri yang ada di ruangan. Kalau yang di Zoom, saudara mau berdiri, saudara mau duduk, silahkan. Hari ini saya ingin mengajak saudara, yuk kita berdoa buat gereja. Kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan kasih karunia buat gereja-gereja. Karena Dia akan menyalakan kemuliaan itu lewat gerejanya. Kita berdoa buat gereja-gereja yang lampunya sudah mulai mati untuk nyala kembali. Kita berdoa buat imam-imam Eli yang mungkin sudah tua, jangan dihakimi.
Tapi kita berdoa supaya bangkit Samuel di rumah-rumah Tuhan. Amin. Karena sekalipun ada Imam Eli di bait Allah, Tuhan gak benci. Dia bangkitkan Samuel. Mari kita berdoa hari ini buat gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Hey, hari dia batikine orolobo shanda babara la bakata. Herere video la maya masindara la bakatero. Kira la maya masiri di orolobo se. Hiena la mama orolobo tiki ora bataka. Nyalakan apimu Tuhan di rumah-rumahmu. Nyalakan apimu di bait-baitmu ya Tuhan. Nyalakan apimu Tuhan Yesus. Kira la mata kirero lobo siera la maero lobo sikora la maero. Ya batana kiri di ondoro lobo takara la batara barandoro lobo kosiera la bae. Biar lampu di rumah Tuhan menyala terus. Hei, sireano lobo takora la bae batara la bae ondoro lobo sa. Curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas gereja-gereja yang kering, atas tanah-tanah yang kering. Oh, haleluya. Ya rabatapa di diomo sarala makata. Kia namanya bapti kia olobo serandara rababa makatu. Kia lamaya maya lalabaya syana olobo tekeri di olobo syarala labahe. Kia namata kara di olobo sandara rabaya lamaya she. Haleluya. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami hari ini mengarahkan Shalom turun atas gerejamu. Gerejamu keluar dari belenggu ketakutan dan intimidasi. Shalom turun atas gerejamu. Gerejamu bangkit kembali. Apa yang hilang akan digantikan kembali oleh Tuhan. Apa yang hancur dibangun kembali oleh Tuhan. Kami melepaskan kasih karunia turun atas bapak-bapak dalam rumah. Kami melepaskan kasih karunia turun atas bapak-bapak dalam rumah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh di rumahmu masing-masing. Anak-anak akan kembali ke rumah. Pada utara, selatan, barat, dan timur aku berkata engkau gak bisa tahan-tahan. Anak-anak akan kembali ke rumah. Anak-anak akan kembali ke rumah. Bapakku berdoa buat hamba-hambamu yang ada di tempat ini dan di Zoom. Lepaskanlah sebuah pengurapan yang profetik turun atas kami semua. Bawa kami untuk mampu melihat apa yang Bapa lihat, mendengar apa yang Bapa dengar, dan tidak dipengaruhi dengan segala sesuatu yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Biarlah pada hari ini kami melihat ada kesehatian yang baru dinyatakan atas gerejamu Tuhan. Keluarga demi keluarga saling mengasihi, saling mencintai, saling mendukung, saling menopang. Aku juga berdoa hari ini buat ibu-ibu gembala dalam nama Yesus. Biarlah hatimu tetap teguh. Hatimu tetap teguh. Sebab keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Aku berdoa buat ibu-ibu gembala ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah mereka sama seperti Hawa melahirkan keturunan yang menghancurkan perbuatan iblis. Biarlah lewat doa-doa mereka menjadi wanita-wanita yang memiliki rahim ilahi, yang melahirkan perkara-perkara besar di rumah mereka masing-masing. Shalom turun atas engkau.
Biarlah Bapa di sorga menghadapkan wajahnya terus ke rumahmu, menyinari rumahmu senantiasa dengan kasih karunia. Sebab gerejamu, rumahmu, pelayananmu ada di hati Bapa, ada dalam pikiran Bapa. Terima kasih untuk hari ini, Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami sangat diberkati oleh Bapa. We give you glory and give you praise. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dicurahkan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa limpahkan penuaian besar terjadi. Segala menyembah Yesus, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan telah turun. Kemuliaan telah turun. Haleluya. Sorakan haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Sekretaris Korda. Silakan Ibu Hoisya. Ibu-ibu yang Ya, ada. shalom, shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kalau konser doa yang saat ini dari bidang doa sudah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan juga kepada pembicara Pastor Joseph Kelly yang sudah memberikan firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semua pasti diberkati. Dan saat ini juga mari kita mendukung setiap program-program dari Korda dan Korwil di Bekasi, dengan cara kita juga bisa mendukung dalam membayar iuran untuk Korda dan Korwil kepada bendahara masing-masing ya. Jadi bendahara Korda kepada Ibu Lilis Cendrakasih atau Ibu Herlina, dan Korwil kepada Korwil masing-masing. Ya, mungkin itu aja bisa saya sampaikan Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dan setiap program baik dari Korda dan Korwil yang ada, biarlah kita bisa terus aktif terlibat setiap WB-WB lokal untuk bisa terlibat sehingga WBI sekota dan Kabupaten Bekasi boleh terus maju. Terima kasih juga buat semua utusan-utusan dari Korwil dan Korda yang sudah hadir bisa onsite secara hybrid di Lipo Cikarang, dan juga tidak lupa terima kasih banyak buat kesediaan teman-teman dari Kabupaten dan Lipo Cikarang khususnya untuk bisa mengadakan acara ini secara onsite di sana. Terima kasih, maju terus WBI Korda dan Korwil Bekasi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semuanya untuk kita akan akhiri doa kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Allah kami yang besar. Kami sangat-sangat bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau yang sudah memimpin ibadah doa kami pada saat ini. Kami boleh rasakan lawatan Tuhan bagi kami semuanya. Baik kami yang ada di sini maupun bagi mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang berlapang paku. Oh, ternyata ulur bagi kami semua. Sehingga kami rasakan hadirat Allah. Kami senantiasa rasakan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Meteraikan firman yang kami boleh dengar. Biar firman itu boleh selalu membawa kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami akan lihat kuasa Allah. Kami akan lihat mujizat Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya di tengah-tengah pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu. Urapan-Mu tetap bertambah-tambah bagi
hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, doa-doa yang kami sudah naikkan kepadamu, satu keyakinan iman kami bahwa Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu Bapa, berkati Korda yang ada, mulai daripada ketua sampai kepada stafnya, sama-sama berkat Allah selalu tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebab itu kami akan akhiri doa kami pada saat siang hari ini. Menyertai kami apabila kami kembali ke rumah. Lindungi dan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami boleh tiba di rumah dengan tidak kurang apapun juga. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari saudara yang ada di Zoom, di ruangan, kita arahkan hati kita sama Bapa. Kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kasih yang sempurna dari Bapa. Itu membuatmu menyadari engkau dicintai dengan sempurna. Terimalah kuasa dari Yesus Kristus sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin.